Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, terdiri dari pemerintah desa yang berhadir, begitu juga orang-orang tua kita, pemangku adat nenek mama yang senantiasa kita tunggu tunjuk ajarnya. Semoga kita semua mendapatkan barakah dalam hidup ini, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih tua. Amin ya rabbal alamin. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Dan juga Ustaz malam hari ini bersama tim abang anda saya, Bang Anda Al-Masri. Beliau ini bukan hanya di Rohul terkenal, tapi juga dikenal di provinsi termasuk Riau. Beliau ini adalah salah satu konsultan Kalengkeng Kabupaten Rokan Hulu. Orangnya ganteng, manis, dan begitu senyumnya menawan. Irangnya pakai batik berwarna hitam-hitam kelabu. Ini orangnya, Pak. Semoga tim kami ini didukung dakwah ini dengan orang-orang yang soleh, insya Allah menghantarkan kita semua besok masuk ke dalam surga. Amin. Yang dua di depan Ustadz ini statusnya masih lajang. Yang satu namanya Hafiz Depa, yang satu namanya Muhammad Yusuf Prasetyo. Yang Yusuf baju putih, yang Hafiz baju batik. Tergantung Bapak Ibu mau pilih calon menantu yang mana. Ini kita bawa-bawa, semoga nanti entah di daerah mana Allah bukakan jodoh mereka. Kalau boleh mendoa, semoga beliau ini salah satu dapat jodohlah di daerah Lubuk Kapie ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di belakang, begitu saya buka mengenai perjodohan ini, sudah mulai mencubit-cubit kawannya sebelah. Cocoklah nampaknya itu untuk adik Sianu kan. Nampaknya dia pun mau menikah juga. Nanti selesai ceramah, tinggal bisikkan saja sama Bang Makmur. Itu bisa kita urus administrasinya nanti insya Allah. Tidak susah-susahnya. Yang kita sayangi, kita banggakan anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita besok, Bapak Ibu. Kalaupun mereka malam hari ini ribut macam pasar pajak sore, tidak boleh kita orang tua ni Pak marah demi Allah. Apa sebab? Kalau kita usir mereka malam hari ini, 20-30 tahun yang akan datang, maka yang terpikir mereka adalah ketakutan, fobia, khawatir masuk masjid. Yang terbayang dia asal masuk masjid, kena marah. Yang terbayang asal maulid Nabi, kena marah. Maka Bapak Ibu, besok kalau anak-anak ini ribut, cara mendiamkannya ada salah satu yang paling tepat. Berikan mereka hadiah, baik duit, makanan, diamlah mereka itu. Jangan dimarahi Bapak Ibu. Kita memperingati maulid Nabi, kita mau menunjukkan kelembutan Rasulullah. Betapa dia nanti kita kaji kepada anak-anak lembutnya. Momentum maulid Nabi, kita tunjukkan kelembutan kita kepada anak-anak kita. Insya Allah. Kita dahulukan kajian ke anak-anak dulu Bapak Ibu, baru nanti ke bapak-bapak, ibu-ibu. Supaya aman mereka ini kan. Yang tak sodapnya tadi, begitu Ustadz naik tausiah, kutunggu-tunggu dari tadi itu dipersilahkan makanan itu. Tidak aku makan-makan karena belum dipersilahkan. Begitu naik Ustadz tausiah, barulah pengurus persilahkan. Silahkan mencicipi makanan yang ada di depan Bapak Ibu. Langsung kering tenggorokanku mendengarnya Pak. Bolehlah sambil bertausiah
makan-makan, minum, tapi jangan bersuara supaya jangan hilang konsentrasi Ustadz. Dan tolong Bang Makmur amankan untuk bagian Ustadz. Jangan selesai tausiah nanti sepotong pun tak tersisa lagi. Sepotong pun habis tausiah jadilah. Ya Pak ya, Pak. Anak-anak Ustadz yang soleh-soleha, kurang kompak. Anak-anak Ustadz yang soleh-soleha, kira-kira kita malam ini mau ngapain? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Ustadz Rangkuti bertanya, cinta ndak kalian sama Nabi? Betul. Kalau berbohong dosa masuk neraka. Kalau jujur masuk surga. Tolong tunjuk tangan kalau betul-betul cinta sama Nabi. Yang tadi solat Isya. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang solat Isya tunjuk tangan. Kalau berbohong masuk neraka. Betul solat Isya tadi? Betul. Di mana solat Isyanya? Sini. Siapa imamnya? Astaghfirullahaladzim. Kok bisalah kau jadi imamnya? Turun tangannya. Turun. Cinta enggak sama Nabi? Cinta. Betul. Tolong jujur. Yang tadi subuh ayahnya yang tidak solat subuh. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tinggi-tinggi buat. Yang tadi pagi ayahnya tak solat subuh. Tunjuk tangan. Kalau berbohong masuk neraka. Kalau jujur masuk surga. Yang baju batik koko memang tak solat subuh ayah tadi pagi. Tak solat dia. Sebelah mana dia duduk? Ayah. Oh memang tak datang dia. Kira-kira apalah alasan dia itu tak solat subuh tadi pagi? Apa alasannya dia enggak sholat subuh tadi pagi? Tidur. Satu-satunya makhluk Allah yang tak mau sholat subuh itu adalah lembu. Karena kalau lembu itu dibangunkan jawabnya mo. Berarti yang ayahnya tadi pagi tak sholat subuh yang kuat jawab. Yang ayahnya tadi pagi tak solat subuh berarti sama dengan kurang kuat. Tengok ayah masing-masing. Yang tidak solat subuh ayahnya tadi pagi. Tengok ayah masing-masing sama dengan Tengok ayah masing-masing. Jangan tengok ustaz. Ayah masing-masing. Sekali lagi, yang tidak solat subuh tadi pagi berarti sama dengan Tetap kalian tengok ustaz. Baiklah, mudah-mudahan kalian semua jadi anak soleh-soleha. Ada 2 orang ustaz tengok yang akan ustaz bawa ke depan ini mengawal ustaz. Karena dia tidak ikut aturan, tadi sudah golek-golek dia sekali 2 kali. Dan ngobrol kepada tetangganya. Yang baju kuning 1, yang baju ungu 1. Awas-awas. Kenapa kalian ribut? Kenapa kalian dorong? Yang abang ini kira-kira, abang, siapa namamu? Kamu sudah menikah belum?
Ribut aja. Tidak boleh keamanan di ujung yang jubah hitam. Kalau kamu yang mengundang keributan, 2 kali lipat hukumanmu Ustaz buat nanti. Tapi kalau bisa kau amankan, 2 kali lipat hadiah untukmu nanti. Begitu. Bisa kita mengaji? Siapa yang dapat mungkin pertanyaan ataupun yang Ustaz sampaikan ini nanti, bolehlah kalau bagus maju ke depan, ambillah hadiahnya supaya lebih mudah kita mengaji. Bisa? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Yang hafal tunjuk tangan. Yang baju kuning ke sini. Tes. Bismillah. Coba 12 Rabiul. Itu enggak dapat namanya itu. Dulu. Balik lagi. Belum lulus. Yang tadi yang itu, yang ungu. Sini Bang. Mantap buat. Pegang mic-nya. Coba, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba. 12 bilang. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Mana dapat kayak gitu Yang Ustadz panggil tadi yang dapat. Belum dapat. Hafal lagi balik. Udah berapa bulan kau nggak mandi? Udah berapa hari? Sebulan. Pantaslah bau kecoa kamu nih. Ada-ada aja. Dengar baik-baik. Ini maulid kita nih. Tidak bercanda Ustaz nih. Belum lagi keluar duit Ustaz. Sudah ada yang menyumbang 10.000. Padahal Ustaz menyediakan juga nih. Dari belakang sudah berbisik 10.000. Asli nih. Enggak usah kau berdiri. Asli nih. Tengok. Sekali lagi Ustaz ulang. Siapa yang dapat tunjuk tangan. Bagus. Ambil duitnya 10.000. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ikuti. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Yang hafal tunjuk tangan. Anak gadis Ustadz yang baju merah. Sini Mbak, sini Kak. Bismillah. Semoga dapat ya Allah. Semoga dapat. Sini nak. Sini. Gimana? Belum hafal. Berdua pun boleh. Sini Kak. Sini cepat. Mau malam, mau pulang lagi Ustaz ni Dah 8:30, 8:30. Semoga lah anak-anakku ini hafal. Siapa yang pegang mic-nya? Salam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba 1, 2, 3 ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada. Itu sama saja ndak hafal namanya itu. Ada-ada aja kalian nih. Belum bisa. Mundur balik. Hafal lagi. Pertanyaannya, Ustadz baru saja memberikan kajian tentang Maulid Nabi itu. Yang ditanya itu adalah siapa yang kita peringati adalah Nabi Muhammad. Di mana Nabi dilahirkan? Di kota Makkah. Tahun berapa Nabi lahir? Astagfirullahaladzim. Belum lagi selesai mengaji, udah salah-salah lagi. Tanggalnya 12, nama bulannya Rabiul Awal, tahunnya 571 Masehi. Nama tahunnya tahun gajah. Tahun gajah. Kira-kira anak-anak Ustadz, kalau Ustadz tanya, tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun apa Nabi Muhammad itu dilahirkan? Yang bisa jawab, tunjuk tangan. Silakan jawab bang, yang baju ungu. 12 tanggalnya itu, nama bulannya. Oh, udah berubah lagi dari 12 ke 14. Itu bid'ah itu. Dari 12 ke 14 lagi, tidak ada itu. Tidak bisa. Satu lagi kesempatan kalian untuk anak-anak. Kalau juga tidak kalian dapat, maka kalian tunggu kuis berikutnya. Nanti kami ingin mengaji dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu ini. Intinya satu lagi kesempatan kalian dapat duit, baik 10.000 atau lebih dari 10.000 nanti. Bisa? Bisa kira-kira? Anak-anak Ustadz yang ganteng-ganteng. Lama-lama memang setruk juga Ustadz nengok kalian ini. Dengarkan. Pertanyaan terakhir untuk kalian ini. Mudah-mudahan bisa. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. Siapa yang dapat? Tunjuk tangan. Kamu jangan sembarang-sembarang tunjuk-tunjuk aja. Dapat enggak? Jangan tunjuk kalau tak dapat. Sekali lagi Ustaz ulang nih, kesempatan nih. 1, 2, 3 ya, sama-sama. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. Siapa yang dapat? Tunjuk tangan. Ustadz hitung mundur dari 5, 4, 3. Bisa kak? Bisa yang jilbab merah? Yang besar nih. Iya. Udah berubah pemandangan Ustadz. Ku tengok jilbabmu itu warna merah. Dapat enggak? Belum juga. Siapa yang dapat lagu berikut ini? Di mana? Siapa yang dapat? Oke, sini kak, cepat.
Kita mau maulid nih. Cepat ini, cepat ini. Silakan. 1, 2, 3. Boleh. Langsung lagu. Iya. Jangan ketawa. Dia mau dapat hadiah nih. Dia berani maju. Kalian belum. Silakan Kak. Di mana? Terus. Kemana? Mau kemana ini? Entah. Ustadz pun mana tahu. Siapakah nama pengarang lagu itu? Jangan kau pikir dulu. Sini. Belum hadiahnya kau ambil. Sini dulu. Belum lagi cair. Udah pergi kamu. Siapa yang menyanyikan lagu kemana, kemana, kemana? Di mana, di mana, di mana? Siapa? Oh, kamu. Yang menciptakan lagu itu siapa? Sini dulu Kak, belum lagi. Siapa yang tahu yang menciptakan lagu di mana, kemana, kemana harus di mana? Siapa? 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 Tunjuk tangan dulu. Siapa? Ayu. Betul, 100. Maju sini, dapat hadiah. Sini Bang. Yang jubah hitam 10.000. Maju sini. Betul jawabannya kan? Siapa penyanyinya tadi? Ayu Ting Ting. Betul enggak? 10.000. Duduk balik. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disyairkan syair kelahiran Nabi, disyairkan keturunan Nabi, anak-anak tak dapat. Ketika disyairkan lagu-lagu yang mengundang laknat, mereka hafal. Bapak ibu kira-kira senang apa sedih? Kalau sedih, kenapa kita masih tertawa? Dan kenapa anak kita ini juga merasa bangga dengan yang dia dapat tadi? Saya mau ngasih itu dengan penuh emosi dan kecewa perasaan saya. Masa orang Lubuk Kapie anak-anak seperti ini pintar-pintarnya? Masa kalian kalau syair untuk kelahiran Nabi kalian tak hafal? Anak Nabi cuma 7 tak hafal kalian namanya. Begitu Ayu Ting Ting dinyanyikan, hafal sama penyanyinya. Kena laknat kalian besok, tengoklah. Masih tertawa juga. Heran aku orang Lubuk Kapie ini. Entah apa yang lucu, entah peciku yang mereng. Kutanya sama tim ini dulu. Miring peci Ustadz Pes? Enggak. Ada yang aneh kalian tengok sama Ustadz di depan nih. Gantengnya kalian tengok. Gantengnya. Kok bisa dari tadi tertawa aja kalian? Apa yang lucu sebenarnya? Gimana? Teman. Kita berteman. Yang penting kamu dapat kuis supaya dapat hadiah. Bisa kita masuk ke kaji bapak-bapak, ibu-ibu? Bisa? Baik, kita masuk dulu sedikit ya. Suatu ketika bapak ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pernah beliau itu mengajarkan Al-Quran ini, belum lagi seperti mushaf yang sekarang ini 30 juz. Karena Al-Quran ini disusun nama mushafnya Mushaf Utsmani, karena memang Al-Quran baru dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anak ustadz dan ibu-ibu yang cantik-cantik bisa dengarkan ustadz tausiah atau tidak? Bisa?
Dengarkanlah sini. Zaman Utsman bin Affan Bapak Ibu baru dibukukan Al-Quran ini. Maka sebelum dibukukan, perintah solat belum datang, wahyu terus turun lewat malaikat Jibril kepada Nabi. Jam-jam berapa Nabi mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabat ketika itu Bapak Ibu? Rupanya Nabi tak mengajarkan Al-Quran ini pada waktu jam 12 siang karena takut akan diganggu oleh kafir Quraisy. Apakah Rasulullah mengajarkan Al-Quran ini jam 8 malam? Tidak. Masih ada kafir Quraisy yang masih bangun. Kalau sampai ketahuan Nabi Muhammad mengajarkan Quran kepada sahabat-sahabat ketika itu, kalau langsung ke Nabi, mereka tidak mampu langsung memberikan peringatan kasar karena masih hidup Abu Thalib paman Nabi. Tapi para sahabat pengikut Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka itu asal sudah ketahuan ikut dengan Nabi, penyiksaan, penindasan, bahkan pembunuhan terus dilakukan oleh kafir Quraisy. Karena saking tak sukanya mereka kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jam berapa Pak Ustadz Nabi kita ini mengajarkan Al-Quran ini? Al-Quran itu masih ada di pikiran Nabi, masih ada di dalam hati Nabi, belum ada dibukukan seperti sekarang ini. Itu susahnya orang beragama zaman dulu Bapak Ibu. Jam berapa Pak Ustadz? Kalau ndak jam 1 malam, kadang hampir saja menjelang jam 2 sampai orang tidak ada yang tahu kafir Quraisy itu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Di rumah siapa diajarkan Nabi Quran itu? Bernama sahabat itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu rumah yang bernama pemiliknya Arqam. Maka tercatat dalam sejarah, rumah pertama yang dibuat Nabi mengajarkan Al-Quran adalah Darul Arqam. Dar artinya rumah, Arqam itu nama pemilik rumah. Rumah Arqam pertama kali diajarkan Al-Quran. Jam berapa tadi Bapak Ibu? Jam 1, kadang lewat lagi sampai jam 2. Bahkan Bapak Ibu kalau dipikir-pikir perjuangan ini, Nabi dengan para sahabat saking cintanya kepada agama ini, jam 1 malam belajar agama ini karena tidak aman ketika itu. Kita orang Lubuk Kapie ini aman. Buku Al-Quran sudah dibuat seperti sedia kala, bagus, cantik. Mau terjemah ada, mau bentuk yang besar ada, kecil pun ada. Kalau seandainya Pak, diundanglah memperingati Maulid Nabi, menunjukkan kecintaan kita kepada agama Islam ini. Kalau diundang Bapak Ibu memperingati Maulid Nabi jam 1 malam, kira-kira ada nggak yang hadir? Sudah dipastikan tidak akan ada yang Berarti memang berbeda kualitas keimanan kita dengan orang-orang dulu cinta kepada agama ini. Maka wajar saja keberkahan hidup ini hilang, keberkahan rezeki kita hilang, keberkahan umur kita hilang. Maka yang masuk ke dalam hati kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita semakin cinta kepada dunia dan akan semakin takut kepada kematian. Kita lihat sejarah ini dulu Bapak Ibu. Nabi mengajarkan Al-Quran ini kepada sahabat. Kadang jam 1, kadang jam 2. Suatu ketika Bapak Ibu, pulanglah Rasulullah ke rumah. Ini Ustadz suruh kalian gantikan Ustadz ceramah di sini. Sekali lagi kalian ribut. Ini kamera hidup. Hadapkan dulu sama mereka supaya ditonton Pak Kapolres Rokan Hulu, supaya dijemputnya anak ini nanti masukkan ke penjara. Hadapkan sana kamera itu dulu. Yang siaran langsung nih, hadapkan ke sana dulu. Yang ribut-ribut tuh. Yang kalian dengarkan Ustadz yang tausiah ini bukan Ustadz kaleng-kaleng ini. Tahu kalian Ustadz kaleng-kaleng? Ini kamera nih hidup nih. Ustadz marah di sini nampak semua sejagat raya ini. Orang Kalimantan nonton itu. Orang Jakarta nonton itu.
Masa kalian orang Lubuk Kapie ternama besok, di mana Ustaz Rangkuti ceramah, yang terribut, yang tak bisa tertib di Lubuk Kapie, tercoreng nama kampung kalian ini besok. Hadapkan sana kamera tu bang. Putar sana kamera itu. Supaya nampak mereka. Putar sana. Sorot dulu yang ribut-ribut tu, baru kalau sudah aman balikkan ke sini lagi. Supaya nampak gantengnya Ustaz balik. Oh itu menonton berapa banyak orang tu ha. Sempat nampak nanti yang baju yang ungu ni yang ribut dari tadi. Pak Kapolres, Pak Kapolsek sudah menonton dan akan ditandai wajah kalian satu persatu. Jangan salahkan Ustadz kalau yang jubah hitam pun nanti kena tangkap sama polisi. Bisa? Kamera hidup. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Ustadz marah? Enggak. Cuman masalahnya kalau enggak konsentrasi kalian dengar ini, Ustadz makin habis suara, Bapak Ibu makin capek, tidak ada pertemuan ini hasilnya. Sia-sia dia. Bisa kira-kira? Bisa. Udah aman nampaknya Sub. Hadapkan sini balik. Sudah? Sudah. Hati-hati kena tangkap polisi. Kamera hidup. Jadi Bapak Ibu karena Nabi sudah mengajarkan Al-Quran dengan para sahabat, barulah kemudian Nabi pulang ke rumah. Waktu itu dalam riwayat itu syariat solat subuh pun belum ada. Zuhur pun belum ada. Asar yang 5 waktu ini belum dijemput syariatnya. Karena Nabi ketika itu belum dikasih syariat solat. Pulanglah Nabi Bapak Ibu ke rumah. Jam berapa Pak Ustaz? Kurang lebihlah kita buat mendekatkan paham 2:30 atau jam 3 menjelang subuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, perlulah kita memahami, kita contoh bahwa Nabi ini betul yang dibacakan qori kita tadi, qori'ah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu cukup menjadi contoh yang baik bagi kalian. Mana contoh itu? Begini Pak. Begitu Rasulullah sudah sampai di depan pintu rumahnya, kalau orang Lubuk Kapie menengok pintu itu yang dipegang ketika mau masuk, apa bahasanya di sini Bapak Ibu? Gagang. Kami orang Medan namanya gagang pintu. Kalau kita sini Lubuk Kapie apa namanya Pak Imam? Sama. Intinya yang itulah yang dipegang, asal ditekan dia, kalau tidak terkunci berarti bisa masuk. Kalau terkunci berarti nanti tidak bisa masuk. Tengok dulu betapa lembutnya Rasulullah ini kepada istrinya ini. Dipegang Nabi Bapak Ibu gagang pintu tadi. Setelah ditekannya ke bawah, didorongnya sikit. Rupanya tidak bisa dibuka. Nabi tahu rupanya Khadijah istrinya karena sudah larut malam mengunci demi keamanan dari dalam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu, luar biasa luhurnya akhlak Nabi ini. Apakah dia gedor-gedor pintu? Apakah dia ucapkan salam kuat-kuat? Apakah dia tendang pintu? Demi Allah tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dibentangkannya serbannya di depan pintu. Kemudian barulah dia tidur di depan pintu sampai pagi. Bayangkan tuh Pak. Kira-kira kalau bapak terlambat pulang dari kedai kopi, terkunci pintu, mau tidak bapak tidur di depan pintu itu? Ada pernah suami ibu terlambat pulang main domino, pulang-pulang dia mau tidur di depan pintu? Oh berarti banyak juga yang main domino sini kan begitu nih. Pulang dia dari kedai kopi jam 11, jam 12, kadang sampai jam 2 malam. Dia pulang ke rumah. Kira-kira kalau umat Muhammad ini, mana sebaiknya contoh yang dia tiru? Tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah berhasil pengajian maulid ini bapak-bapak, ilmu kita yang pertama mencintai Nabi, tentu mengikuti jejak sejarah Nabi yang pulang malam-malam, yang pulang sering begadang, pulang ke rumah. Jangan sampai kamu tidak mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini begitu pulang belum lagi sampai. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Belum lagi dipegang gagang pintu tu ditunjang-tunjang lagi. Lama kali. Cepat. Ada enggak orang di dalam nih? Buka. Kasar betul kita sama bini kita itu, Pak. Nabi itukah yang dia lakukan demi Allah? Tidak. Dia tidur di depan pintu, dibentangnya serbannya. Begitu pagi, baru Khadijah membukakan pintu. Nampak dia di depan pintu rumahnya. Rupanya yang tidur terbaring itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang muncul Bapak Ibu? Tidak ada sepatah kata yang terucap dari bibir ibunda kita Khadijah. Langsung dipeluknya Rasulullah. Menangis dia. Ya Rasulullah, kenapa kamu tidur di depan pintu ini? Kata Rasulullah, tadi malam saya pulang. Saya pegang gagang pintu, sudah kau kunci dari dalam. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, karena kamu juga sudah letih seharian. Bayangkan tuh. Lembutnya Rasulullah itu. Maka bapak-bapak jangan egois. Jangan bapak berpikir karena bapak yang cari duit, ibu hanya tinggal di rumah. Demi Allah, kalau diganti pun profesi, tidak akan mampu kita bapak-bapak ini mengerjakan yang dikerjakan ibu-ibu. Betul Bu? Kurang kuat jawabnya. Ulang sekali lagi. Kalau seandainya digantikan profesi, ibu cari duit, pergi manen. Contoh nih, bapak jaga anak, suruh dia nyuci piring, suruh dia beresin rumah, nyapu halaman, ngepel lantai. Kira-kira mampu nggak laki-laki ini? Tidak akan mampu Bapak Ibu. Maka jangan sepelekan istri-istrimu di rumah. Biarpun sudah tertarik urat tanganmu mencari nafkah yang halal, begitu kau pulang, jangan sekali-kali keluarkan kata-kata kasar kepada istrimu. Karena Rasul tak pernah melakukan itu, Pak, demi Allah. Lembut Nabi. Apa bahasa dia tadi? Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, karena engkau juga capek seharian mengurus rumah tangga ini. Ilmu itu Bapak Ibu, ilmu yang diajarkan Nabi. Mulai besok, cek suami masing-masing. Berubah enggak sifatnya? Yang kasar-kasar ke biniknya berubah. Yang cakapnya kasar. Kadang-kadang suami ini suka mengasal. Biniknya yang malas sampai ke nenek biniknya pun diasalnya. Memang cuman bukan kau saja memang yang nakal, yang cerewet. Memang nenekmu pun cerewet kata dia. Padahal jumpa pun dia dengan nenek kita ndak. Kok bisa dia cerewet? Malah mengasal, itu lebih menyakitkan dalam hati ibu-ibu. Nah, berubahlah Bapak Ibu. Ada yang kita inginkan dalam maulid ini, perubahan ke arah kebaikan. Kemudian dipersilahkan oleh Khadijah lah Rasulullah. Ya Rasulullah, masuklah kita ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Kebiasaannya kalau pulang pun Nabi berdakwah, atau hari itu juga. Tahu Bapak kebiasaan Rasulullah itu dengan istrinya Khadijah. Kebiasaannya salah satu Bapak Ibu, tolong nanti Bapak Ibu amalkan ini, dan saya pun ikut juga bertahun-tahun mengamalkan demi mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang dijanjikan Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mana resepnya Pak Ustadz? Resepnya ini Bu, amalkan. Tolong amalkan. Bapak juga amalkan, ibu juga amalkan. Kalau Nabi pulang berdakwah, atau Nabi sudah sampai di rumah, pantang bagi Khadijah itu, kalau sudah dia sambut Rasulullah, dia memulai pembicaraan atau banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah. Tengok akhlaknya. Begitu Rasulullah pulang, begitu dipersilakan masuk ke rumah, tengok ilmunya. Khadijah senantiasa setelah menjawab salam Rasulullah, diambilnya tangan Rasulullah. Rasulullah menjulurkan tangannya dan dia mencium bau tangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menyalam ini saja banyak orang beragama ini tak paham.
Anak kita sekarang menyalam mau berangkat sekolah, ditaruhnya ke keningnya. Ada seperti itu. Ada sebagian menyalam kita ditaruhnya ke pipinya. Ada sebagian ditaruhnya ke kepalanya. Itu siapa yang kalian ikuti? Itu bukan Nabi itu. Labi yang kalian ikuti itu. Tahu Labi? Yang di sungai itu. Kalau yang Nabi ajarkan, menyalam tangan itu, menyalam tangan orang tua, menyalam tangan suami, kau hirup bau tangannya. Kenapa? Supaya kamu mendapatkan barokah. Bisik-bisiklah ibu di belakang. Cemana Pak Ustadz menghirup tangan suami itu? Dia kerjanya seharian menakik getah, bau busuk tangannya. Mana bisa pula ku cium? Muntahlah. Justru biar engkau tahu letih jerih payah suamimu menakik getah. Bahkan mau diterkam macan dia di kebun sana. Begitu dia pulang, kau salam tangannya, kau hirup baunya. Disitulah letak keberkahan rezeki kalian dalam keluarga itu insya Allah. Ada bini-bini bapak begitu kalau bapak pulang kerja Pak. Yang Ustadz tanya bapak-bapak dulu. Ibu tidak boleh menjawab. Bapak-bapak yang sebelah kanan Ustadz tadi enggan menjawab. Saya tanya sebelah kiri dulu. Bapak-bapak di Lubuk Kapie ini, kalau bapak pulang kerja, ada enggak istri yang senantiasa menyalam tangan bapak dan dihirupnya bau tangan bapak? Ada atau tidak? Jangan ibu jawab. Mereka dulu. Baru giliran ibu. Adakah ibu-ibu orang Kapie yang mau menyalam suaminya kalau pulang kerja dan cara menyalamnya seperti yang dilakukan dicontohkan Khadijah, menghirup tangan, bau tangan suami yang sudah letih seharian bekerja. Ada ndak ibu lakukan itu? Sebahagian ada, sebahagian tidak. Yang belum lakukan, yang sudah tingkatkan. Maka kalau seandainya begitu kau perlakukan suamimu, sama dengan sudah kau mendapatkan hatinya. Kalau sudah kau dapatkan hatinya, besok pas musim pasar, tinggal kau colekkan saja. Bang, aku baju daster pengen beli 2. Apa kata suami? Berapa harganya itu? Palingnya bang 200.000. Jangan adinda kau beli 2, tapi kau belikan 5. Kenapa dibelikan 5? Cukup senang hatiku karena sering aku pulang kau bahagiakan hatiku. Lewat apa? Asal dia pulang kau hargai suamimu, kau cium tangannya, kau hirup baunya, mengandung keberkahan. Jinak suamimu tidak akan menikah lagi dengan janda kampung sebelah, insya Allah. Paham ibu sampai sini? Paham. Kemudian setelah Rasulullah itu duduk, Khadijah itu mengambilkan minum kepada beliau. Dan yang tak pernah lupa, dia selalu membawa sapu tangan. Kalau Lubuk Kapie, apa bahasa sapu tangan kira-kira? Samo. Sapu tangan yang dibawa Khadijah ini, asal pulang Nabi ke rumah, tak pernah lupa. Selalu dia yang ngelap keringat suaminya. Udah berpuluh tahun bapak berbini dengan yang dipakai sekarang nih. Udah pernah bapak pulang kerja dilapnya keringat bapak? Boro-boro dilapnya Pak Ustaz. Dilemparnya kadang. Lap keringat. Di situ ada keberkahan. Lap keringat suamimu. Jangan lap keringat suami orang. Itu yang betul. Ketawa ibu-ibu itu langsung. Keringat suami orang dilapnya. Keringat suaminya tidak pernah dilapnya. Itu namanya pelakor. Pelakor itu perebut laki tidak betul tuh. Ajaran sesat itu. Dilap Khadijah lah keringat Rasulullah. Maka kemudian setelah dipersilahkan minum. Maka apa kata Nabi? Ada satu kemesraan yang dapat kita contohkan malam ini sampai akhir hayat kita. Kalau mau bapak ibu mencontoh kepribadian dalam rumah tangga Rasulullah. Apa yang dilakukannya? Tolong dengarkan. Gak lama-lama ceramah nih.
Rasulullah itu meminta kepada Khadijah supaya Khadijah merentangkan kakinya. Diapanya kakinya, Bu? Direntangkannya, diluruskannya. Rupanya kebiasaan Rasulullah itu supaya awet rumah tangga, supaya Nabi sampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal Nabi itu rumahnya kecil, tidak ada kulkasnya, tidak ada spring bednya, tidak ada kendaraan ataupun yang mewah-mewah di rumahnya. Kok bisa Pak Ustadz? Resepnya inilah dia. Diletakkan Nabi kepalanya yang mulia di atas, mohon maaf, pangkuan dari istrinya Khadijah. Barulah kemudian Khadijah mengusap-ngusap kepala Nabi. Pertanyaannya, kira-kira ibu sudah selama ini berumah tangga, pernah tidak ibu-ibu membuat hal semacam ini dengan suami ibu? Pernah tidak dia tidur di pangkuan ibu? Pernah atau sering? Sering. Untuk mencari kutu atau ingin tidur? Saking mesranya Pak Ustadz. Syukur yang sudah mengamalkan. Yang belum ini amalkan. Kan mau mencontoh Nabi kita ini. Setelah diusap-usap Khadijah kepala Rasulullah, saking lembutnya, hilanglah semua caci maki kafir Quraisy. Tantangan dakwah hilang semua ketika itu sampai Rasulullah tertidur. Setelah Rasulullah Bapak Ibu tertidur, maka kemudian Khadijah menatap wajah Rasulullah yang kita cintai ini, Muhammad ini. Maka sampai-sampai Khadijah saking terharu dan saking sayangnya kepada Nabi kita, tanpa dia sadari Nabi sedang tertidur di pangkuannya, meneteslah air mata Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tidak terasa dia menetes air matanya, sehingga jatuh air mata tadi kena pas di kening Nabi dan ada pula menetes di pipi Nabi. Kemudian mereka berdua berdiri, yang baju merah ini, entah mau kemana mereka, kita pun belum tahu juga. Mau pipis, jangan kau pipis di masjid ni, pergi kau ke kamar mandi dulu. Habis tu kau balik lagi. Kamar mandinya di mana? Di atas. Mana ada kamar mandi situ? Oh situ, silahkan lewat. Izin bapak-bapak, bilang. Pergi, izin. Jangan kau pipis sini. Pergi ke wani dulu bang. Pergi. Tu. Oh banyak yang mau pipis semua. Dari tadi berarti tertekan batin anak-anak ni ku tengok. Oh pipis dia. Ini pun pipis juga ni. Itu. Setelah Bapak Ibu menetes air mata Khadijah kena ke kening Nabi, kena ke pipi Nabi, maka dengan spontan Rasulullah terkejut dan dia terbangun. Duduklah Rasulullah di depan Khadijah tercinta. Apa kata dia? Wahai istriku Khadijah, apakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad ini? Yang dulunya harta kota Makkah ni 2/3 adalah engkau yang punya. Begitu kau menikah dengan Muhammad ini, hartamu habis demi agama Allah ini. Kemudian sebelum kau menikah dengan Muhammad ini, kamu terhormat, kamu dipuji orang. Menikah kau dengan Muhammad ini, kamu diejek orang, dihina orang, dicaci maki orang. Apakah engkau istriku Khadijah menyesal menikah dengan Muhammad sehingga menetes air matamu tadi? Dijawab oleh Khadijah, ya Rasulullah, yang kau sebutkan aku menyesal menikah denganmu ya Rasulullah, karena dulu sebelum menikah 2/3 Makkah ini aku yang punya. Demi menegakkan agama Allah ini sekarang sudah habis. Demi Allah, aku sedikit pun tidak menyesalkan itu ya Rasulullah. Yang baju ungu bisa maju ke depan. Woi. Yang baju ungu koko bisa maju ke depan. Duduk sini. Dengarkan Ustaz ceramah. 1.
Menyusul nampaknya nomor 2 lagi nih kan. Tenang-tenang, dapat panggilan nanti. Sampai di mana tadi, Bu? Aku tidak pernah menyesalkan itu. Dulu aku dimuliakan orang. Setelah menikah denganmu ya Rasulullah, aku dihina, aku dicaci, dimaki, bahkan diincar supaya dibunuh, kata Khadijah. Demi Allah, tidak pernah aku sedikit pun menyesalkan itu ya Rasulullah. Ingat jawaban Khadijah ini ya. Yang kutangiskan ya Rasulullah, kuteteskan tadi air mataku ya Rasulullah, kupandangi wajahmu ya Rasulullah. Nampaknya masih panjang perjuangan dakwah ini, sementara usiaku sudah semakin menua. Aku khawatir ya Rasulullah, mungkin perjalanan dakwah masih jauh. Aku sudah wafat, hartaku habis, tidak ada lagi yang akan membantumu untuk menegakkan agama Allah ini. Kalau perlu ya Rasulullah, meninggal aku besok. Kalau kau butuhkan lagi, kau gali kuburku, ambil tulang belulangku, kau gunakan itu mendayung perahu supaya sampai agama Allah ini ke lubuk kapiye. Gitulah. Kau bisa tahu Khadijah Pak Ustaz, lubuk kapiye itu ujungnya tambahan saja itu, supaya kita paham. Begitulah Khadijah mempertaruhkan jiwa raganya, cintanya kepada agama Allah ini. Bagaimana kita ibu-ibu, bapak-bapak sekarang cintanya ke agama ini? Kira-kira kalau diminta harta kita membesarkan agama Allah ini, mau tidak kita bapak ibu? Bapak-bapak aku tanya dulu. Bapak-bapak kalau diminta harta bapak menegakkan agama Allah ini, mau tidak bapak mengasih pak? Dari jawabannya tak meyakinkan. Ibu-ibu ini nampaknya nih. Ibu-ibu kalau diminta untuk berkorban harta demi agama Allah nih, mau ndak ibu berkorban? Masjid kita ini sudah berapa tahun ini? Udah lama ini? Lama ini bu? Kamar mandinya di mana? Samping. Udah siap belum? Nah. Mestinya saya perhatikan kiri kanan jalan kaya-kayanya orang lubuk kapiye. Sebenarnya ndak wajar lagi masjid kalian model kayak gini. Betul ndak bu? Toke sawit ada sini. Toke gotah ada sini. Toke coklat ada sini. Ndak ada. Toke-tokean pun ada di sini. Kok bisa lebih mahal harga keramik rumahmu ketimbang keramik rumah Allah ini? Betul? Besok kalau engkau mati, maka engkau akan menyesal di hadapan Allah. Khadijah tak mau hitung-hitungan demi agama Allah ini. Menangis kipas nih. Ini menunjukkan dia meminta, tolong Ustaz Rangkuti sampaikan, siapa yang mau menyumbangkan kipas besok, cepat dia masuk sorga. Itu maksud kipas nih. Satu mati, koslet tuh. Atap bocor. Kata ibu, udah lama kipas tuh mati bu. Sudah berapa tahun ibu meratap kepada pengurus, Pak tolong dulu kepanasan di belakang nih, hidupkan kipas. Sering meratap, kadang infak. Mana papan informasi kalian nih? Nggak ada, disenyapkan rupanya. Berapa kas masjid kita ini sekarang Pak? Kadang 10 juta. Kadang 5 juta. Kadang lagi kalau ditambah sudah 15 juta. Tapi kipas angin 200.000 tak kalian gunakan. Demi Allah, kalian pengurus akan ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main ke uang umat ini. Orang yang berinfak bersodakoh itu jangan ditumpuk, jangan dibuat, disimpan, ditaruh di bank. Demi Allah, betulkan atap itu, betulkan kipas itu, rampungkan kamar mandi itu. Meninggal bapak besok, sejuk kubur bapak mengalirkan pahala. Takbir. Dari takbirnya banyak yang tersinggung. Bukan hanya sekedar memperingati maulid kalau tidak berubah. Tiap tahun ini dijadikan acara seremonial, ketawa-ketawa, bercanda, boleh. Tapi apa action dari peringatan maulid ini? Ustadz habis suaranya, habis minyak mobilnya, habis kita semua waktu tersita.
Tapi apa sebenarnya besok yang kita lakukan, Pak? Berubah kita dari rumah tangga Rasulullah diceritakan tadi, dan berubah kita malam hari ini berlomba-lomba infakkan harta untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya baik-baik dan sejujur-jujurnya jawab Bapak Ibu. Mana lebih royal orang Lubuk Kapie ini kepada agama dibandingkan maksiat? Mana lebih royal? Kalau kira-kira mendatangkan laknat ke Lubuk Kapie, menjadikan suatu acara yang mengundang laknat, dibuat suatu acara yang menampilkan orang berjoget, kemudian pakai celana pendek, bajunya belum siap, kakek-kakek berjoget, nenek-nenek berjoget, mendatangkan laknat ke Lubuk Kapie. Sering orang Lubuk Kapie itu royal, berjuta-juta duitnya habis, betul? Mengundang ustaz berjam-jam berceramah, kipasnya pun mati-mati berbunyi-bunyi, 2-3 jam berceramah, keluar keringat, tertarik urat leher, suara habis. Kadang-kadang itu pun tidak pernah itu dipikirkan. Padahal ustaz menyampaikan supaya selamat kita semua di dunia akhirat, mampu menjawab pertanyaan nungkar nangkir. Tapi kadang-kadang ustaz tu dibayar sesuka hati panitia tu. Berdosa kalian tu. Meminta ustaz, enggak dari dakwah ni pun ada rezeki dikasih Allah, tapi tolong hargai agama Allah ini. Kira-kira ibu-ibu sama panitia ni berapa mau kalian kasih nanti kalau ustaz Rangkuti pulang ni? Sudah berapa dianggarkan panitia kira-kira ni? Ini udah berkeringat aku ni. Oh, begitu rupanya apanya. Rupanya begitu kita kepada agama Allah ini. Kadang-kadang kalau untuk yang lain itu royal, padahal ayatnya kita paham, kita jelaskan, kita tafsirkan. Siapa yang tak hafal di ruangan ini surah Al-Zalzalah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil biji sawi kau gunakan hartamu, kebaikanmu di jalan Allah, kau nampak kebaikannya besok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Sebiji sawi kau sumbangkan hartamu, kebaikanmu ke jalan yang tak baik, besok kau juga nampak keburukannya. 1000 perak kau sumbangkan hartamu ke jalan yang tak baik, menyuruh orang supaya berbuat maksiat, besok kau akan ditanya di hadapan Allah. Maka royal kalian peringati maulid Nabi, tidak akan pernah rugi kalian kalau kalian mahal-mahalkan pun hodor ustaz, kalau itu yang menjadi solusi dalam agama ini. Jadi kalau bapak-bapak berpikir ustaz itu ceramah, tidak usah mengharapkan duit, bohong itu. Betul tak Pak? Agama ini harus punya dana Pak. Orang-orang yang punya toke-toke sawit, punya sawit luas tu, zakatnya tu keluarkan. Maka zaman dulu mencari orang menerima zakat saja sulit. Beda dengan sekarang, membayar zakat zaman ini sulit. Kalian simpan itu sama dengan kalian makan haram. Penceramah ini masuk dari bagian asnaf fisabilillah, tapi selalu kalian berpikir itu bukan hak kami. Selalu kalian berpikir datang ustaz diundang, maka terpikir apa yang bisa dilakukan itu sajalah. Mau berubah atau tidak itu sajalah. Maka kalau ustaz mengikuti selera jamaah sampai mati kita besok, takkan ada perubahan kebaikan dalam agama ini. Yakinlah Pak. Saya sadar tersinggung Bapak dengan ceramah ni. Saya tak peduli. Yang saya inginkan penilaian Allah. Saya sampaikan kebaikan ini. Mengenai terima dan terima kalian, itu urusan kalian dengan Allah. Mungkin belum ada ustaz yang mau menyampaikan sekasar ini. Supaya kalian benahi masjid ini. Supaya kalian benahi kamar mandi itu. Supaya kalian royalkan rumah Allah ini. Supaya jamaah 20-30 tahun yang akan datang tertarik memakmurkan rumah Allah ini, supaya menjadi amal jariah juga besok sama bapak-bapak. Karena bapak besok 30 tahun lagi akan mati. Kok bisa ustaz jamin kami mati? Tak menjamin, tapi baca hadis Nabi. Umur umatku itu 60 tahun, wasaba'in 70 tahun. Sedikit kata Nabi mereka yang melewati 70 tahun.
Ustadz ini 32 tahun. Begini saya berceramah. Paling 30 tahun lagi umur saya sudah 72. Mungkin di 72 saya sudah meninggal. Paling tidak sudah kusampaikan kebaikan di daerah kalian ini. Terserah mau kalian amalkan atau tidak. Aku sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demi Allah, tidak pernah aku mengharapkan biarpun kutanya, berapa kalian bayar Ustadz berceramah. Usahaku demi Allah. Lancar dibuat Allah. Tak kuharapkan duit kalian dari dakwah ini. Tapi tolong sekali lagi, hargai dakwah ini. Hargai Islam ini. Jangan kalian pelit-pelit mengeluarkan duit karena agama Allah. Itu maksudnya Pak. Sudahlah Pak kurasa enggak? Sudahlah itu, dah paham kalian dah? Dah paham. Kalau sudah paham tinggal amalkan lagi, actionnya lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh-oleh dari Maulid Nabi itu kusampaikan sama bapak ibu, di rumah tangga tolong kalian amalkan, di masjid juga tolong kalian action bahwa agama ini akan tegak ketika mampu kalian menginfakkan harta kalian dan jiwa kalian berjuang dalam agama Allah ini. Ustadz ini juga besok akan wafat, bapak ibu juga besok akan wafat, tapi ingat bahwa kematian itu wasiat Nabi hanya dua. Ada orang yang mati besok mustarih, ada yang mati besok istirahat. Apakah bapak ingin mati mustarih? Berarti bapak tidak meninggalkan bekas kebaikan di dunia ini. Ditanam bapak sore, maghrib orang sudah melupakan bapak pernah hidup di dunia ini. Hati-hati Pak. Tapi kalau bapak ingin mati istirahat, berbuat sekuat tenaga kebaikan di dunia ini, boleh bapak sudah ditanam berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, tapi umur amal bapak dikenang orang sepanjang masa. Lewat apa? Rumah Allah ini kalian bangun terus. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan dalam ceramah Maulid Nabi ini. Kalau ada yang tersinggung demi kebaikan yang disampaikan, itu pertanda hati itu masih bisa menerima kebaikan. Tapi kalau tersinggung dibuat menjadi ujung permusuhan, besok di akhirat kita berjumpa juga. Kita sesuaikan mana sebenarnya yang bagus, mana yang hati yang kasar, mana hati yang tak menerima kebaikan. Demi Allah, kita semua besok akan tegak di hadapan Allah. Ditanya satu persatu apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.